Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir sebagai hadis yang sahih, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sejak beliau diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul sampai terjadi 10 tanda besar kiamat, di tanda yang ketujuhnya umat Islam yang ada iman di dadanya Allah wafatkan serentak semuka bumi, sehingga setelah itu tidak ada lagi yang tersisa dari orang-orang yang beriman yang hidup di bumi setelah tanda besar kiamat yang nomor 7. Tanda besar kiamat yang nomor 8, 9, dan 10 hanya akan disaksikan oleh orang-orang yang tidak kenal, orang-orang yang tidak ada iman kepada Allah walaupun seujung kuku. Nah, wafatnya orang-orang beriman serentak semuka bumi dalam peristiwa tanda besar kiamat yang nomor 7, yaitu angin lembut. Angin ini sejuk, baunya wangi-wangi kesturi. Bersumber angin ini berawal dari Yaman. Angin ini dengan cepat membungkusi bumi. Maka siapapun di bumi ini ada umat Nabi, orang Islam yang di dalam dadanya ada iman, walaupun iman itu hanya seujung kuku, angin tersebut akan sampai kepada orang itu, dimanapun orang ini berada, di gua, di lembah, di puncak gunung, di pulau, di mana saja orang beriman dari umat Nabi ini berada, angin lembut dan sejuk berbau wangi kesturi ini akan sampai kepada orang tersebut. Hanya dengan satu kali sentuh, dengan satu kali hirup, orang ini akan meninggal di tempat. Maka serentak satu muka bumi, seluruh orang beriman dari umat Nabi meninggal dunia. Saya istilahkan itu dengan bahasa biasa, yaitu finish. Startnya kapan? Startnya sejak Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasulnya. Finishnya tanda besar kiamat yang ketujuh terjadi. Jadi start dan finish. Hadirin yang saya muliakan, 5 fase kata Rasulullah, dari start ke finish kamu semua akan menjalani 5 fase. Fase pertama fase nubuah, di mana umat ini langsung dipimpin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamanya cuma 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Fase ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuklah fase kedua. Fase kedua di mana umat Nabi dipimpin oleh para sahabat-sahabat beliau dan mereka menjalankan pemerintahan dengan sistem khilafah, konsep kenabian. Sebagaimana Nabi memimpin, mereka lanjutkan apa adanya. Ini berlangsung selama 30 tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 29 tahun 6 bulan. 6 bulan berikutnya adalah Hasan bin Ali. 6 bulan saja. Setelah itu Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat pemerintahnya di Damaskus, Suriah. Pas 30 tahun. Di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan masuklah Islam pada fase yang ketiga, yaitu mulkan adhan atau mulukan adudah, yaitu pemerintahan, pemimpinnya tetap bergelarkan khalifah, namun sistem yang dipakai sudah sistem kerajaan. Di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan berubahlah pemerintahan kepada sistem kerajaan. Nah, di dalamnya berlangsung selama 1227 tahun Bapak Ibu. Ini yang paling lama ya. 1227 tahun, ada 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan terakhir dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga ini telah tutup buku, sepakat seluruh ahli sejarah, yaitu dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki oleh sang pengkhianat, yaitu Mustafa Kemal Pasha. Pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase pertama, kedua, ketiga ini Islam mendominasi kepemimpinan dunia. Pada fase ini sulit sekali aliran-aliran sesat bisa bermunculan. Kemungkaran, kekejian, kefasikan sebagainya senantiasa dipadamkan oleh pemerintahan Islam yang memimpin dunia.
Setelah fase ketiga, Islam masuk pada fase keempat. Dan itulah fase kita sekarang. Dan ini menuju penghujung fase keempat. Fase keempat ini adalah fase di mana Islam tidak memimpin dunia. Pada fase ini tidak ada khilafah Islamiyah. Upaya-upaya menghadirkan dan menegakkan kembali kekhalifahan Islam senantiasa berhasil dibungkam, diberangus. Dan pada fase ini yang memimpin di negeri-negeri mayoritas muslim di seluruh dunia adalah penguasa-penguasa bertangan besi. Mereka menganaktirikan Islam, tidak suka dengan syariat Islam, membenci kaum muslimin, memusuhi ulama, dan menjadikan Islam benar-benar bulan-bulanan. Kaum muslimin pada fase ini mengalami ujian iman, teror, dan berbagai hal lainnya. Makanya kata Nabi, pada masa itu umatku yang istiqomah, yang tetap ingin menjalankan Islam secara kafah, mereka berhak mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa setiap amal soleh apapun yang mereka kerjakan pada masa itu, nilai amal soleh tersebut setara dengan 50 kali lipat amalannya para sahabat. Allahu Akbar. Ini yang hidup di akhir zaman, di fase keempat. Syaratnya istiqomah, menjadi seorang muslim yang kafah, totalitas, sabar, militan dalam menjadi mukmin haqqan. Apapun cemehan yang dihadapi, apapun juga ujian, dia tetap tegar dan sabar. Maka setiap apapun amalan solehnya dalam Islam dilipat gandakan oleh Allah pahalanya setara dengan 50 kali lipat amalannya para sahabat. Dan di hadis yang lain Nabi mengistilahkan orang-orang yang seperti ini di kalangan umatnya sebagai saudara yang dirindukan Nabi. Aku rindu dengan saudaraku, kata Nabi. Kata para sahabat, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasul, bukan. Kalian ini sahabat-sahabatku. Saudaraku datang nanti akhir zaman. Mereka tidak pernah melihatku berjumpa denganku, tetapi mereka kuat memegang erat-erat ajaran yang aku ajarkan kepadanya. Mereka sangat mencintaiku dan mereka membela agamaku. Nah ini kaum muslimin, fase keempat ini di bagian ujungnya, di penghujung fase keempat terjadilah 4 tanda besar kiamat. Yang pertama, dukhon. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, Isa alaihissalam Allah turunkan untuk membunuh Dajjal dan membantu Imam Mahdi. Yang keempat, Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Dengan doa Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj Allah binasakan semua. Setelah Ya'juj Ma'juj binasa, masuklah kita pada fase kelima. Ini fase yang dijanjikan Allah dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nur, surat yang ke-24, Bapak Ibu, ayat yang ke-55. Apa itu fase kelima? Islam memimpin seluruh dunia, timur dan barat, utara dan selatan. Tidak ada satu jengkal bumi pun yang tidak dipimpin oleh Islam. Saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi ini bagaikan merasakan secercah bayangan surga. Hidup super aman dan damai. Jangankan 2 negara yang perang, 2 orang yang kelahi saja di muka bumi ini tidak ada. Tidak ada bencana alam, tidak ada penyakit yang menyebar, tidak ada petaka bencana musibah. Bahkan binatang-binatang buas pun Allah jinakkan. Hewan-hewan dan binatang-binatang berbisa Allah angkat bisanya. Semua kekayaan dalam perut bumi Allah muntahkan ke permukaan, sehingga tidak ada satupun manusia di muka bumi yang mau menerima zakat. Jangankan zakat, infak wakaf nggak laku. Ya, semua kesejahteraan ada pada puncaknya. Sehingga pada saat itu kata Rasulullah, orang mengemis-ngemis agar hadiahnya diterima oleh orang lain, tapi orang lain tak mau terima. Yang dihadiahkan bukan kerupuk, yang dihadiahkan bukan pempek, yang dihadiahkan bukan onde-onde, yang dihadiahkan bukan baju. Emas 2 telapak tangan penuh dihadiahkan pada kawannya, pada tetangganya, pada nolak semua. Kenapa? Saking makmurnya mereka. Ini bukan mimpi, bukan khayalan. Ini ada dalam hadis-hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa Bapak dapatkan itu dalam buku-buku apa saja, buku-buku literatur Islam yang berbicara tentang akhir zaman. Tafadhal, salah satunya Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Mubayyad. Hadis-hadis Nabi padat bicara tentang fase kelima. Di fase kelima ini
ya, pemerintahan Islam memang betul-betul mewujudkan surga dunia, Pak. Dan sistem pemerintahan Islam di fase kelima sama persis dengan sistem fase kedua. Apa fase kedua tadi? Kekhalifahan dengan konsep kenabian. Seperti apa Nabi memimpin, seperti itu fase kelima nanti memimpin. Siapa khalifahnya? Satu orang saja, Imam Al-Mahdi. Oh ya, Imam Mahdi akan meninggal pada fase kelima ini. Beliau dilanjutkan beberapa saat saja oleh Imam Khalifah Al-Qahtani. Kata Rasulullah, akhlaknya sama dengan akhlak Al-Mahdi, ilmunya sama dengan ilmu Al-Mahdi. Tapi sayang, di fase kelima ini Nabi Isa meninggal dunia alaihissalam. Dan di fase kelima ini pula Imam Mahdi meninggal dunia alaihissalam. Dan masa fase kelima, jangan Bapak Ibu fikir lama ya, Bapak fikir sampai ratusan tahun atau ribuan tahun. Tidak. Fase kelima ini hanya sebentar Bapak Ibu. Hanya 7 tahun kata Rasulullah SAW. Di hadis yang lain 9 tahun. Berarti antara 7 sampai 9 tahun. Tidak lama fase kelima ini. Di ujung fase kelima yaitu terjadilah tanda besar kiamat yang ketujuh. Di mana di fase kelima ini ada ada 3 tanda besar lagi. Tadi di penghujung fase keempat ada berapa? Ada 4 tanda besar kiamat. Mana tak jadi Bapak tulis kita datang? Oh patah. Ya wes. Nah, kalau gitu kita mengandalkan kepada pendengaran ya. Mudah-mudahan Bapak bisa menggambarkannya dengan apa yang saya sampaikan ini. Di penghujung fase keempat ada 4 tanda besar kiamat. Dukhon, Dajjal, Nabi Isa dan Ya'juj Ma'juj. Nanti di penghujung fase kelima ada 3 tanda besar kiamat ya. Yaitu matahari terbit dari sebelah barat, tapi hanya 1 hari, bukan tiap hari, 1 hari saja. Setelah itu normal terbit dari sebelah timur. Di waktu duhanya muncullah tanda besar kiamat yang nomor 6. Dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Yaitu binatang raksasa dari dalam perut bumi Allah keluarkan untuk memberi tanda-tanda kepada seluruh manusia yang hidup. Ditangkapi dengan cepat oleh binatang itu. Binatang ini binatang yang ramah, cerdas, dan bisa berbicara dengan bahasa manusia apapun bahasanya. Binatang ini membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan cepat dia tangkapi seluruh manusia dan dia beri tanda. Kalau orang beriman, cincin Nabi Sulaiman 1 kali usap saja ke wajahnya, wajah orang ini pun putih, bercahaya, bersih ya. Sementara orang kafir yang ditangkapnya, binatang ini tahu bahwa ini beriman, ini kafir. Kalau dia tangkap orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketuknya ke kepalanya sedikit, ketok, kemudian menghitamlah wajah orang ini. Dan orang-orang ini dilepaskan kembali. Setelah itu antar satu manusia dengan yang lain dapat dengan mudah mengenal yang mana yang beriman, mana yang kafir, hanya melihat mana yang wajahnya putih bersih dan mana yang wajahnya hitam gelap. Setelah tanda besar kiamat yang ke-6 baru muncul tanda besar kiamat yang ke-7, angin lembut yang berhembus dari Yaman. Angin ini sejuk, berbau wangi kasturi ya. Siapapun yang terkena dan terhirup oleh angin ini, sementara dia orang beriman, meninggal di tempat. Nah, inilah dia peristiwa finish. Berakhirlah seluruh orang Islam yang ada iman di dalam dadanya. Lanjut kata Rasulullah, setelah itu 40 tahun kemudian barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Ya. Nah, dalam 40 tahun itu 3 tanda besar kiamat lainnya terjadi. Penenggelaman bumi sebelah timur, Indonesia, Australia, New Zealand, kemudian seluruh daratan Asia Tenggara, kemudian Cina, Rusia, dan seluruhnya ini semuanya tenggelam, Pak. Kemudian langsung menyusul tanda besar kiamat yang ke-9, seluruh daratan bumi sebelah barat tenggelam, ya. Suriname, Brasilia, Afrika, Amerika Serikat, Eropa seluruhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Tersisa daratan Timur Tengah hari ini atau daratan Arab dan Syam. Cuma ini yang tersisa. Syam adalah Palestina, Yordania, Lebanon dan Yordania, Lebanon, Suriah dan Palestina. Ini Syam. Jazirah Arab yaitu Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Oman, Kuwait dan Uni Emirat Arab. Dan ujungnya Yaman.
Ini yang tersisa lagi. Tanda besar kiamat yang nomor 10, yaitu keluarnya api raksasa dari perut bumi Yaman dan menghalau manusia lari tunggang langgang ketakutan menuju ke Syam. Setelah semua orang berkumpul di Syam, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat, kehancuran alam semesta. Wahai Bapak Ibu, untuk informasi buat Bapak Ibu semua, bahwa dari 2012 di Yaman sampai hari ini makin meluas dan melebar, ditemukan dalam perut buminya ada gejolak api yang sangat besar. Dari jarak 5 meter, 10 meter, jarak-jarak masing-masing 20 meter, ditemukan lubang-lubang yang kalau dimasukkan seekor anak lembu masuk di lubang itu. Ternyata dilihat di kedalamannya, gelombang tekanan api yang saling lahap-melahap antar sesama mereka. Itu kalau seekor anak lembu dimasukkan, sebentar aja keluar jadi sate itu. Dan terus meluas. Pada hari ini, para ahli dan para pakar tidak bisa menentukan berapa energi dan kekuatan api yang ada di dalam perut bumi Yaman itu. Seolah-olah Allah ini sedang mempertunjukkan kepada kita bahwa tanda besar kiamat yang ke-10, yaitu api raksasa yang muncul dari perut Yaman, pemanasannya sudah Allah pertontonkan dari sekarang. Pemanasannya baru. Wahai hadirin yang kami muliakan, kembali kita kepada topik kita. Perang di akhir zaman. Di mana posisi perang? Itu. Saya sampaikan fase kelima, berapa lama tadi Pak, Ibu? Antara 7 sampai 9 tahun saja. Ini ayatnya dalam Al-Quran surat apa tadi? An-Nur. Surat An-Nur ayat 55. Ya. Wahai Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada fase kelima ini, walaupun hidup di dunia bagaikan dalam surga, hanya ada satu kekurangannya saat itu. Apa kekurangannya? Para lelaki sudah sepi sekali berada di bumi ini. Jumlah laki-laki dibandingkan wanita pada masa itu, kata Rasulullah, 1 berbanding 50. 1 laki-laki, 50 wanita. Dan nggak boleh diartikan dengan artian yang liar. 1 laki-laki boleh menikahi 50 wanita, itu sesat. Ngaco, ngawur. Ya. 1 laki-laki bandingnya 50 wanita. Yang 1 laki-laki itu pun ada yang anak-anak, ada yang balita, sementara juga ada yang tua-tua. Pada kemana yang muda-muda? Yang kuat-kuat pada kemana? Di penghujung fase keempat kita ini banyak yang meninggal dunia. Kenapa meninggal? Karena perang. Banyaklah kaum lelaki yang lenyap dan musnah di muka bumi ini.